Halo teman-teman semua, welcome back to Mustika Motorshop, gudangnya Mokas berkualitas. Dan kali ini kita baru aja kedatangan skuter matic teman-teman dari Inggris, yaitu dari merek Scomadi nih. Dan ini adalah Scomadi 200i Tecnica Adventure. Nah teman-teman, kalau teman-teman baru pertama kali lihat motor ini, apa sih yang ada di benaknya teman-teman? Mungkin secara desain motor ini kelihatan seperti Vespa klasik ya, Vespa yang masih manual, yang masih 2 tak itu, karena desainnya emang klasik banget ya kalau kita lihat ini. Walaupun ini sebenarnya adalah motor modern teman-teman, alias motor tahun muda ya, tapi ini kayaknya membawa kita kembali kepada masa-masa motor-motor vintage zaman dulu teman-teman ya. Dan uniknya lagi di sini, motor ini selain desainnya yang sekian rupa, motor ini kelihatan tinggi banget teman-teman, dan wheelbase-nya ini cukup panjang ya. Jadi kalau kita lihat dari roda depan sampai belakang itu kayak modelnya mountingnya itu dimundurin, tapi emang bawaan pabriknya seperti ini. Dan perlu diketahui juga kalau ini adalah motor skuter balap teman-teman ya. Jadi memang menggunakan wheelbase yang panjang supaya enak ketika dibuat kenceng, terus dibuat cornering, apalagi ditambah ground clearance-nya yang tinggi. Ini tinggi banget ya kalau kita lihat teman-teman. Jadi motor ini memungkinkan kita untuk melakukan cornering nih. Jadi kalau buat cornering gini, kalau biasanya motor-motor matic itu bakalan bawahnya itu bakalan gesek sama aspal, tidak berlaku nih bagi motor ini teman-teman ya. Bisa dilihat, wah tinggi banget ini motor. Sekali lagi cukup tinggi ground clearance-nya teman-teman, tinggi banget. Dan di bagian sini ini ada kayak semacam santolan, tapi ini nggak ada tambahan bodi lagi, nggak ada tambahan deck lagi teman-teman. Alias motor ini emang bawaan dari pabriknya itu seperti itu. Ini untuk standarnya juga cukup panjang ya, dan standarnya pun ada 2 teman-teman ya, di bagian depan dan juga standar tengah, standar samping dan standar tengah. Nah lanjut teman-teman, untuk desainnya sendiri sekali lagi ini klasik banget. Kalau kita lihat ini ya, ini besi teman-teman, solid banget kayak Vespa matic. Tapi bedanya di sini ada beberapa bagian yang terbuat dari plastik ya teman-teman ya. Jadi nggak 100% besi, tapi emang didominasi oleh bodi-bodi besi nih teman-teman. Nah karena ini seri adventure-nya, ini berbeda dengan seri yang urban dan juga turismo teman-teman, di mana motor ini punya kembangan roda itu yang cukup kasar ya, semi adventure gitu kalau kita lihat di sini. Terus juga di bagian depan sini untuk kaki-kakinya dibekali dengan dual suspension kanan dan juga kiri. Berbeda dengan Vespa ya, Vespa matic kan cuma ada 1 ya di depan ya, ini ada kanan dan kiri. Dan uniknya lagi ini selain bodi-bodinya besi, terus suspensinya 2 di depan, ini spakbor ini nggak ikut teman-teman, nggak ikut belok ya kalau kita bahasnya. Nah kalau kita belokin itu tampilannya seperti ini. Jadi spakbornya itu menyatu dengan bodinya teman-teman, jadi stay di situ. Kalau kita belok itu nggak ikut belok kayak motor-motor pada umumnya. Nah seperti itu ya. Dan karena ini seri adventure, motor ini juga sudah dibekali dengan tambahan behel-behel seperti ini teman. Di depan ini ada behel, di sini ada tempat plat nomor ya, dan di sini bisa kita tekuk untuk naruh mantel mungkin, atau mungkin taruh-taruh bahan lain ya, dimana ini juga bisa dilepas pasang, dan konstruksinya pun cukup kokoh nih di depan dan juga belakangnya. Nah nggak cuma itu, karena ini seri adventure-nya nih, motor ini juga dibekali dengan tas di samping teman-teman. Jadi bisa dibilang setback intinya kayak gitu, bisa dilepas pasang juga ya seperti ini. Bahannya ini terbuat dari, kalau kita lihat sih kayak kain kayak kain levis, dan di bagian bawah sini ada kalep gitu ala-ala kulit gitu teman-teman. Jadi cukup kalau kita bilang cukup klasik juga tampilannya. Jadi ini mendukung juga tampilan klasik dari motor ini, mengingat motor ini juga nggak ada bagasinya di bagian bawah sini, adanya di depan bagasinya, walaupun itu nggak terlalu besar juga. Sama ada behel-behelnya untuk naruh-naruh barang-barang kalau kita pengen touring nih. Nah pengeremannya sendiri teman-teman ya, ini sudah menggunakan fitur ABS yang dengan finishing warna merah yang mencolok banget depan dan juga belakang. Jadi memang motor ini tuh memberikan kesan yang juga racing juga. Jadi kayak semuanya nilai-nilai dari racingnya, adventure-nya, terus klasiknya, modernnya mau diborong semua nih seolah-olah sama motor ini. Nah teman-teman, motor ini dibekali dengan mesin 170 sekian cc ya. Enaknya kita bulatin jadi 200 cc, makanya itu disebut dengan 200i ya. Dan uniknya teman-teman, mesinnya ini ya sudah langsung bawaan dari pabrik, menggunakan knalpot outputnya ini sudah agak semi racing ya. Jadi mungkin teman-teman takut ada yang ketilang atau mungkin beranggapan ini bukan knalpot orinya, ini knalpot orinya teman-teman. Dan untuk Akrapovic sendiri ini hanya tempelan ya, ini hanya tempelan, bukan knalpot asli dari Akrapovic. Dan ini salah satu keunikan dari motor ini, dimana suaranya itu bisa kita lihat, kita dengarkan.
suaranya kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini knalpot bawaan dari pabrik, dimana bentuknya itu emang kayak knalpot racing gitu ya. Mengingat motor ini basisnya emang skuter racing alias skuter balap sih. Nah teman-teman, nggak cuma itu, untuk fitur-fiturnya sendiri mulai dari penerangan, motor ini sudah menggunakan lampu yang bisa dibilang 95% full LED ya. Jadi untuk pada bagian depan sini bisa kita lihat teman-teman ya, di bagian sini ada DRL, terus tapi lampu utamanya ini menggunakan lampu halogen, dimana ini kayaknya kalau menurut saya sendiri menambah tujuan untuk memberikan unsur klasik pada motor ini. Dan sennya teman-teman, di depan sini ada 4 ya, di kanan kiri bagian jalu ini ya, terus juga ada 1 di bagian tengah sini. Nggak cuma itu, yang unik dari motor ini teman-teman, di bagian sebelah kanan motor ini ada logo Skomadi. Kamera bisa mendekat ya. Nah, di mana logo ini nggak cuma sekedar logo tempelan, tapi ini kalau kita lihat, nah kelihatan nggak, bisa nyala juga teman-teman ya, bisa nyala juga. Nah terus untuk pada bagian panelnya sendiri teman-teman, instrumen panelnya ini klasik banget kesannya ya, karena masih menggunakan analog, walaupun di sini sudah ada banyak sekali ya untuk indikator-indikatornya, mulai dari sen, ABS, terus injektor, terus suhu mesin, dan juga kilometernya masih menggunakan model-model digital teman-teman. Jadi emang tujuan utama dari motor ini kalau kita lihat konstruksinya secara keseluruhan, yaitu menunjukkan unsur-unsur klasik pada motor ini. Jadi benar-benar kelihatan klasik walaupun ini motor modern. Nggak cuma itu, pada bagian bagasi depannya sini teman-teman. Nah ini ada bagian bagasi depan, di sini ada untuk tempat casnya. Jadi terdiri dari micro USB dan juga USB Type C teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau touring bisa nih dipakai buat ngecas HP di sini teman-teman. Nah ngomongin soal lampu lagi nih, uniknya dari motor ini di bagian bawah sini sudah ada lampu kolomnya teman-teman. Jadi ini lampu bawaan juga dari Skomadi, dimana untuk ngaktifnya kita cukup pencet di bagian sampingnya. Nah ini kelihatan ya, nyala biru gitu ya. Jadi ini lebih mendukung kalau kita ingin melakukan night ride nih pakai motor ini. Jadi ada lampu kolomnya memperlihatkan konstruksi mesinnya yang sedemikian rupa dan menambah kesan apa ya, modern pada motor ini. Jadi motor ini benar-benar ingin mempertahankan unsur klasik tapi juga ingin menunjukkan kalau ini motor modern seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, bagi yang nggak tahu harga baru motor ini pastinya kaget nih, karena motor ini dengan desainnya sedemikian rupa, dengan spesifikasinya sedemikian rupa, harganya itu dibanderol mencapai 92 juta. Lebih dikit untuk OTR Jakarta dan bisa lebih lagi untuk OTR tempat-tempat lain teman-teman ya. Dan untuk kondisi seperti ini tahun 2024, kilometernya yang baru jalan di angka 4.000 kilometeran, motor ini kita jual cukup dengan harga di 76,5 juta aja, 76.500.000. Gimana, tertarik nggak? Yuk langsung aja kepoin motornya dengan datang langsung ke Mustika Motorshop, atau teman-teman bisa langsung menghubungi kontak resmi kita yang ada di IG maupun di TikTok ataupun Facebook. Dan pastinya selalu ingat, kita nggak pernah jual motor-motor lelangan, tarikan leasing, dan kredit macet. Dan sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.